Berbicara peningkatan mutu pendidikan tanpa reformasi tata kelola guru, mungkinkah akan berhasil? Dalam komponen pendidikan dan belajar, komponen penting setelah murid adalah guru. Guru yang membimbing anak sampai tujuan, guru yang menjembatani alat dan media belajar, guru yang menghidupkan kurikulum menjadi lebih bermakna. Kurikulum sebagus apapun akan mati tak bermakna di tangan orang yang bukan guru. Guru yang hebat akan menghidupkan segala yang ada di sekitar siswa menjadi media dan sarana belajar yang hebat. Lihatlah para filsuf, para ulama, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana belajar seperti yang terjadi di masa modern ini, mereka toh masih mampu membentuk orang-orang hebat. Di negara-negara yang maju pendidikannya, seperti Amerika, Finlandia, Jepang, Singapura, di samping mereka punya kurikulum pendidikan yang bagus, ternyata mereka memiliki tata kelola guru yang baik. Jadi, kunci pertamanya adalah man behind the gun. Guru yang hebat di balik sarana pendidikan yang terbatas sekalipun. Jika kita mau memulai reformasi guru, pertanyaan pertama adalah, apakah Indonesia kekurangan guru? Secara formal, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Definisi tersebut terlampir pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam memberikan pengajaran, pembimbingan, hingga evaluasi sesuai dengan tugasnya, guru dihadapkan dengan karakteristik peserta didik yang bervariasi. Karakteristik tersebut antara lain sikap, tingkat pengetahuan, latar belakang, hingga jumlah peserta didik yang dihadapinya. Sehingga sebaiknya ada batasan jumlah tertentu di mana guru dapat membimbing peserta didiknya di setiap kelas. Hal tersebut dapat menunjang efektivitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Perbandingan antara jumlah peserta didik dan jumlah guru disebut dengan rasio murid dan guru, sesuai dengan yang terlampir di laporan Badan Pusat Statistik Indonesia. Silakan lihat laporan dari BPS Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah guru dan murid yang ada di Indonesia di periode tahun 2019-2020, SD 16:1, SMP 15:1, SMA 15:1, SMK 17:1. Kalau dirata-ratakan 17:1. Itu rasionya. Artinya, setiap satu orang guru dapat mengajar. Sementara itu, aturan rasio guru murid tingkat SD berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2013 adalah 32:1. Jadi, Indonesia tidak kekurangan guru. Masalahnya mungkin ada pada ketidakakuratan data dan atau juga masalah distribusi guru yang tidak merata. Pertanyaan kedua, mengapa masih ada guru honorer? Bahkan guru honorer itu belasan tahun mereka tidak kunjung diangkat menjadi guru ASN. Pertanyaan turunannya, apakah guru honorer termasuk dalam perhitungan jumlah guru? Saya kira tidak.
Sehingga kalau rasio murid guru tanpa guru honorer yang tadi 17:1, kemudian kita tambah guru honorer yang realitasnya di lapangan dibutuhkan sekolah, rasio guru murid kita akan makin kecil. Mungkin bisa 13:1. Dan ini adalah rasio paling kecil di dunia. Munculnya guru honorer di Indonesia pada dasarnya berakar dari ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan jumlah guru yang memadai, terutama di daerah-daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya data yang akurat dan terpusat tentang sebaran guru dan kebutuhan real di setiap daerah. Kalau kita coba urai beberapa faktor yang mungkin menyebabkan munculnya dan bertahannya posisi guru honorer itu. Pertama, keterbatasan data dan perencanaan yang tidak tepat. Pemerintah seringkali tidak memiliki data yang tepat tentang distribusi dan keakuratan guru di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil atau perbatasan. Tanpa data yang akurat, perencanaan dan pengadaan guru menjadi kurang efektif, sehingga kekosongan tenaga pendidik dibiarkan tanpa solusi yang memadai. Kedua, proses rekrutmen yang panjang dan terpusat. Rekrutmen guru PNS memerlukan waktu dan anggaran yang besar, serta seringkali dilakukan dengan prosedur yang panjang di tingkat pusat. Akibatnya, sekolah-sekolah yang mendesak membutuhkan tenaga pendidik akhirnya memilih untuk merekrut guru honorer sebagai solusi cepat. Yang ketiga, kebutuhan mendesak di sekolah-sekolah. Kekosongan guru di berbagai daerah membuat kepala sekolah mencari solusi cepat dengan mempekerjakan guru honorer. Karena tanpa guru honorer, banyak sekolah yang kesulitan menjalankan proses belajar mengajar. Anggaran pendidikan yang terbatas. Biaya yang diperlukan untuk menggaji guru PNS di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan anggaran besar. Oleh karena itu, guru honorer seringkali dijadikan sebagai solusi. Mereka dipekerjakan dengan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru ASN. Yang kelima, kurangnya kebijakan yang komprehensif. Hingga kini belum ada sistem yang menyeluruh dan terpadu untuk mengatasi masalah kekurangan guru secara nasional. Seiring waktu, keberadaan guru honorer menjadi semacam penambal permanen atas kekurangan sistemik dalam pengadaan tenaga pengajar. Soal ketidakmerataan guru, soal guru honorer menjadi tanggung jawab kementerian apa sekarang pertanyaannya? Kementerian Pan-RB, Kemendikdasmen, Kemendikti, Kementerian Dalam Negeri, atau Kementerian Keuangan? Ternyata kalau kita lihat tata kelola guru nasional kita di Indonesia itu memang mengalami persoalan yang lumayan rumit dan serius. Dan ini bertahun-tahun tidak ada solusi yang komprehensif. Tata kelola guru nasional kita itu memiliki banyak persoalan. Yang pertama, fragmentasi dalam tata kelola. Tata kelola kita antar departemen, antar kementerian itu berjalan sendiri-sendiri, berjalan terpisah, dan tidak ada saling integrasi. Tata kelola guru nasional kita itu tidak ada continuing professional development. Tidak terlihat prinsip itu. Itu yang menyebabkan guru yang sudah bekerja cenderung tidak diberikan dukungan yang terus-menerus untuk belajar,
mengembangkan kompetensinya. Yang ada sifatnya ad hoc, tidak ada sistem yang kokoh, yang leading, yang baku. Lihat saja nih komponen tata kelola guru yang ada. Komponen sistem pengadaan guru kredensial itu mengacu pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Komponen sistem renumerasi guru itu ada pada Undang-Undang APBN dan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2017. Pengelolaan sertifikasi guru ada pada Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Komponen penempatan dan pemindahan guru itu ada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Penugasan guru di sekolah itu ada pada Undang-Undang Standar Pelayanan Minimal Nomor 20 Tahun 2003. Komponen perekrutan guru baru itu pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2017. Jadi, selama ini jika kita bicara peningkatan mutu pendidikan, kita selalu fokus pada siswa. Kita bicara kurikulum, sehingga terjadi ganti menteri, ganti kurikulum. Kita bicara ujian nasional atau asesmen nasional, tapi kita tidak pernah secara serius bicara tentang tata kelola guru dan menyelesaikan persoalan-persoalan dasar dari guru. Apakah Anda setuju jika pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan kita mulai dari reformasi tata kelola guru? Pergantian menteri dan perubahan kurikulum seringkali menjadi polemik. Tetapi inti persoalan sebenarnya bukan pada konsep kurikulumnya sendiri. Karena kebanyakan kurikulum disusun dengan prinsip-prinsip pendidikan yang baik. Masalah utamanya justru ada pada implementasi di lapangan. Dan disinilah peran guru menjadi sangat penting dan krusial. Sehingga perlu ada afirmasi serius pada reformasi tata kelola guru. Guru adalah pelaksana utama dalam menghidupkan kurikulum di ruang kelas. Tanpa guru yang kompeten, yang berdedikasi, dan siap menghadapi perubahan, kurikulum yang bagus, paling bagus sekalipun, akan sulit mencapai tujuan. Padahal guru yang hebat itu punya kemampuan untuk satu, guru yang progresif dan berwawasan luas tidak akan terjebak pada satu model atau satu metode. Mereka siap menghadapi dinamika kurikulum dengan sikap positif, melihat perubahan sebagai tantangan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru yang kompeten dapat menerjemahkan kurikulum menjadi praktek pembelajaran yang kontekstual dan relevan bagi siswa. Mereka mampu mengambil inti dari kurikulumnya, mengadaptasikannya sesuai dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa. Tidak jarang perubahan kurikulum tidak diiringi dengan peningkatan sarana, prasarana, atau pelatihan yang memadai. Tapi guru yang tangguh dan berdedikasi mampu mengatasi keterbatasan ini dengan kreativitas dan inovasi. Sehingga siswa tetap bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Kurikulum yang terus berkembang membutuhkan guru yang berorientasi pada perkembangan siswa, bukan hanya berfokus pada pencapaian materi. Guru yang baik memahami bahwa kurikulum adalah alat, bukan tujuan. Sehingga mereka selalu memprioritaskan kebutuhan, minat, dan potensi siswa dalam pembelajaran. Yang tidak kalah penting, perlu ada dukungan bagi guru dalam implementasi kurikulum.
Jadi, guru perlu diberikan ruang untuk berinovasi dan menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal. Dengan otonomi yang lebih besar, guru bisa lebih kreatif dalam mengembangkan metode dan strategi yang efektif tanpa terbebani oleh aturan yang kaku. Nah, guru yang baik ini, guru yang hebat ini, membutuhkan kurikulum yang fleksibel, bukan kurikulum yang rigid. Kurikulum yang berubah bukan masalah bagi guru yang siap berkembang. Pada akhirnya, perubahan kurikulum bukanlah ancaman bagi guru yang siap berkembang dan berorientasi pada kemajuan. Justru, guru-guru yang progresif melihat perubahan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan metode baru, memberikan dampak yang lebih besar bagi siswa. Guru yang hebat akan terus belajar, beradaptasi, dan merespon setiap perubahan kurikulum dengan cara yang progresif dan inspiratif. Kurikulum bisa berubah, tetapi guru yang berkualitas dan siap berkembang adalah kunci keberhasilan pendidikan yang sebenarnya. Apakah ada ide berkaitan dengan reformasi tata kelola guru agar kita memiliki guru-guru yang kreatif, inovatif, guru yang hebat? Ada. Guru Nasional Indonesia. Guru yang profesional dengan karir yang jelas. Guru yang memperoleh gaji dan remunerasi yang baik. Guru yang tidak terkooptasi kepentingan politik daerah. Guru yang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Tidak ada sebutan lagi guru Kementerian Agama, guru Kementerian Pendidikan. Mungkin juga tidak ada guru swasta, apalagi guru honorer. Yang ada hanya satu, yaitu Guru Nasional Indonesia.